Generasi Z, atau yang sering kali disebut dengan Gen Z, adalah generasi yang lahir antara tahun 2000 hingga 2010. Sedangkan generasi yang lahir setelahnya, atau dimulai dari tahun 2011 hingga sekarang, telah mendapat sebutan baru yaitu generasi Alpha. Seiring perkembangan kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu cepatnya, telah mempengaruhi karakter dari masing-masing generasi, terutama adalah Gen Z. Banyak yang mengatakan bahwa Gen Z kurang motivasi dalam bekerja, bahkan ada juga yang mengatakan mereka lemah. Pasar kerja memiliki banyak nuansa dan pengusaha yang menghadapi banyak sekali tantangan ketika merekrut karyawan untuk perusahaan mereka. Tantangan diperoleh terutama dengan orang-orang yang lebih muda, yang berasal dari Gen Z. Salah satu fakta yang menarik perhatian adalah kecepatan orang-orang ini diberhentikan oleh perusahaan karena tidak memenuhi tuntutan dan tidak mencapai harapan. Lalu apakah benar demikian yang berlaku bagi Gen Z ini? Di negara seperti Brasil, cerita tentang Gen Z dalam dunia kerja ini telah menjadi sorotan publik. Bahkan beberapa media memberitakan secara gamblang para bos memecat karyawan Gen Z dalam beberapa bulan karena kurangnya motivasi dalam bekerja. Menurut survei yang mewawancarai hampir 1.000 pemberi kerja di Amerika Serikat, kekurangan angkatan 2024 dapat mempersulit perekrutan orang yang baru saja menyelesaikan gelar mereka. Survei juga menunjukkan bahwa 1 dari 6 bos mengatakan mereka ragu untuk mempekerjakan lulusan universitas baru-baru ini. Di sisi lain, 1 dari 7 mengatakan mereka akan menghindari penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Bagi 75% perusahaan yang disurvei, sebagian atau seluruh karyawan baru tidak memuaskan. Lalu mengapa Gen Z bisa mendapatkan perlakuan seperti itu? Apakah benar kesalahannya hanya ada di pihak Gen Z saja? Atau justru para bos-bos yang saat ini semakin banyak yang berlaku sewenang-wenang terhadap bawahannya? Nah, sebenarnya masalahnya bukanlah anak muda zaman sekarang yang malas, tetapi tepatnya dunia saat ini telah berubah. Namun banyak orang yang masih berpikir seolah-olah mereka masih hidup di tahun 90-an dan bekerja harus mengandalkan individual, melainkan skill dan juga kelihayan pola pikir. Di masa lalu, kebanyakan orang tidak punya banyak pilihan selain menerima pekerjaan apapun yang datang kepada mereka, atau seperti biasa, mereka hanya meneruskan profesi dari ayahnya. Jika gajinya buruk, jika bosnya membentak mereka, jika kondisinya tidak nyaman, kesabaran adalah hal yang utama yang harus dibutuhkan. Dan bahkan rasa malu karena kehilangan pekerjaan berbicara lebih keras dan orang-orang yang memaksa diri untuk terus melanjutkan. Itu membuatnya seolah-olah tidak punya pilihan yang lain. Orang-orang dulu juga bekerja dengan cara tradisional karena itulah yang mereka miliki. Namun berbeda dengan kini, dengan kemunculan internet, semuanya telah berubah secara drastis. Kini, seorang anak muda dapat mengangkat telepon seluler dan menemukan cara menghasilkan uang dengan puluhan cara yang berbeda-beda. Generasi Z, generasi pertama yang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet, menghargai keberagaman dan menemukan identitas unik mereka sendiri, kata seorang cendekiawan Stanford, Roberta Katz. Temuan penelitian Katz dan rekan penulisnya, Sarah Ogilvy, seorang ahli bahasa di University of Oxford, dirinci dalam buku bertajuk Gen Z Explained: The Art of Living in Digital Age, University of Chicago Press, tahun 2021. Di masa sekarang, siapapun dapat berjualan barang secara daring, membuat konten, bekerja sebagai pekerja lepas, mengantarkan makanan ringan dengan sepeda di kota-kota besar, menggunakan aplikasi pesanan pengantar makanan. Belum lagi peluang di dunia mata uang kripto, situs-situs seperti Nat Geo, tempat kita memperoleh uang untuk menulis naskah. Peluangnya semakin besar dan beragam. Jika saja seseorang menyadari bahwa ia dapat memperoleh sejumlah uang dengan cara ini, meskipun awalnya sedikit, ia akan berpikir, apakah layak menghabiskan sepanjang waktu bekerja keras untuk memperoleh sedikit uang dan tidak dihargai oleh atasan? Tentu saja kita pasti akan memilih jalur yang lebih nyaman untuk kita jalani. Aspek lain dari Gen Z adalah mereka memiliki akses ke informasi yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya, tepat di telapak tangan mereka. Jika seseorang bos mencoba menipu karyawannya dengan cara apapun, mengeksplorasi mereka, atau mempekerjakan mereka secara berlebihan, bahkan tidak membayar mereka dalam hak-hak buruh, atau membayar mereka kurang dari upah minimum, mereka hanya perlu mencarinya di internet untuk mendapatkan informasi tentang hak-hak buruh itu apa saja. Sebelumnya, banyak orang yang bekerja dalam kondisi yang buruk, karena mereka bahkan tidak tahu apapun bahwa mereka memiliki pilihan lain. Sekarang, kaum muda tahu dan tidak akan menerima apapun jenisnya dari ketidakadilan dalam dunia kerja.
Kenyataan lain adalah bahwa kaum muda saat ini memiliki banyak waktu untuk memilih apa yang ingin mereka lakukan sebelum menerima pekerjaan pertama yang datang. Tentu saja, tidak semua anak dari Gen Z menjadi kaya di internet. Tetapi faktanya adalah bahwa sekarang ada lebih banyak cara untuk menghasilkan uang di internet. Jika pasar kerja tidak ingin membiarkan tanpa karyawan mereka di masa depan, ia harus beradaptasi, menawarkan gaji yang lebih baik, kondisi kerja yang lebih bermartabat, dan rasa hormat kepada karyawan. Masalahnya, bukan karena Gen Z tidak mau bekerja, tapi masalahnya adalah perusahaan berpikir bahwa anak muda harus menerima apapun hanya karena generasi sebelumnya melakukannya. Namun, jika tidak ada pilihan lain, apakah Gen Z akan tetap mau bekerja seperti generasi sebelumnya?